Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya Pratama Setiawan dan rekan saya Aninda Putri. Dan saya Adela Jaspira. Berikut video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Metabolisme adalah proses biokimia, pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana disebut katabolisme. Proses katabolisme yang terjadi dalam sel makhluk hidup menghasilkan energi. Dalam glikolisis dari bahasa Yunani glikis, manis atau gula, dan lisis yang berarti pembelahan. Sebuah molekul glukosa didegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalis enzim untuk menghasilkan dua molekul senyawa piruvat. Selama reaksi glikolisis berurutan, beberapa energi bebas yang dilepaskan dari glukosa disimpan dalam bentuk ATP dan NADH. Pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul piruvat 3 karbon terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi hasil dari glikolisis. Beras merupakan karbohidrat yang apabila dipecah menghasilkan monosakarida berupa glukosa. Glukosa menempati posisi sentral dalam metabolisme tumbuhan, hewan, dan banyak mikroorganisme. Menyimpan glukosa sebagai polimer seperti pati ataupun glikogen, sel dapat menimbun sejumlah besar unit heksosa sambil mempertahankan osmolaritas 6 sitosol yang relatif rendah. Ketika kebutuhan energi meningkat, glukosa dilepaskan dari polimer penyimpanan intraseluler ini dan digunakan untuk memproduksi energi atau ATP, baik secara aerob maupun secara anaerob. Adapun reaksi fase persiapan glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah 1, glukosa difosforilisasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi deglukosa 6-fosfat, memerlukan 1 ATP dan dikatalis enzim heksokinase. Langkah 2, deglukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi defruktosa 6-fosfat, dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah 3, defruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1 menghasilkan defruktosa 1,6-bifosfat memerlukan 1 ATP dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah 4, defruktosa 1,6-bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliserildehida 3-fosfat dikatalisis enzim aldolase. Hal ini adalah langkah lisis yang memberi nama jalur tersebut. Langkah 5, dihidroksiaseton fosfat diisomerasi menjadi molekul kedua gliserildehida 3-fosfat dikatalisis enzim treosa fosfat isomerase. Kemudian adapun reaksi fase penghasil energi glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah 6, 2 molekul gliserildehida 3-fosfat dioksidasi dan difosforilisasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3-bifosfoglycerat dan menghasilkan 2 NADH dikatalis oleh enzim gliserildehida 3-fosfat dehidrogenase. Langkah 7, 2 molekul 1,3-bisfosfoglycerat diubah menjadi 2 molekul 3-fosfoglycerat yang menghasilkan 2 ATP dikatalis enzim fosfoglycerat kinase. Langkah 8, 2 molekul 3-fosfoglycerat diubah menjadi 2 molekul 2-fosfoglycerat dikatalisis enzim fosfoglycerat mutase. Langkah 9, 2 molekul 2-fosfoglycerat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol piruvat dikatalisis enzim enolase. Langkah 10, 2 molekul fosfoenol piruvat diubah menjadi 2 molekul piruvat dan menghasilkan 2 ATP dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Piruvat yang terbentuk oleh glikolisis selanjutnya dimetabolisme melalui salah satu dari 3 rute katabolik. Berikut ini merupakan gambar 3 kemungkinan katabolik piruvat yang terbentuk dalam glikolisis.
Pada fase persiapan, energi yang diperlukan sebanyak 2 ATP, sedangkan energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH, sehingga energi yang dihasilkan pada proses glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH atau sama dengan 7 ATP. Regulasi glikolisis. Flux glukosa melalui jalur glikolitik diatur untuk mempertahankan tingkat ATP yang hampir konstan, serta pasokan intermediat glikolitik yang memadai yang melayani peran biosintetik. Penyesuaian yang diperlukan dalam laju glikolisis dicapai dengan interaksi kompleks antara konsumsi ATP, regenerasi NADH, dan regulasi alosterik beberapa enzim glikolitik termasuk heksokinase, fosfofruktokinase 1, dan piruvat kinase, dan oleh fluktuasi detik ke detik. Dalam konsentrasi, metabolit kunci yang mencerminkan keseimbangan seluler antara produksi dan konsumsi ATP. Pada skala waktu yang sedikit lebih lama, glikolisis diatur oleh hormon glukagon, epinefrin, dan insulin, serta oleh perubahan ekspresi gen untuk beberapa enzim glikolitik. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut, 1. Dalam glikolisis, sebuah molekul glukosa didegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalisis enzim untuk menghasilkan 2 molekul senyawa piruvat. Proses glikolisis terdiri dari 10 tahap reaksi enzimatis yang terdiri dari 5 tahap persiapan dan dilanjutkan dengan 5 tahap penghasil energi. Yang ketiga, energi hasil proses glikolisis yaitu 2 ATP dan 2 NADH atau untuk keseluruhannya yaitu 7 ATP.